Ibu ini kok hafal harga sebelah ya? Enggak kok, saya kan turis. Oh iya, turis kok bawa tas belanja pasar kemarin? Kok cara nawarnya kayak Bu Tejo? Itu lipstiknya kayak Bu Tejo deh. Iya, yang kalau ngomel bisa geser sendiri garis bibirnya. Bukan, saya bukan Bu Tejo. Saya Tejani. Di sebuah kampung yang damai saat Ramadan, ada satu nama yang membuat pedagang takjil was-was. Nama itu adalah Bu Tejo. Bukan karena dia borong banyak, tapi karena dia suka nawar tanpa ampun. Sejak saat itu, para pedagang takjil membuat kesepakatan rahasia. Mereka membuat spanduk blacklist untuk Bu Tejo. Kalau Bu Tejo datang, harga naik 2.000 dulu, biar aman. Sore itu, langkah kaki Bu Tejo terdengar mendekat dengan percaya diri. Beliau belum tahu, hari ini pasar punya kejutan. Loh, ini maksudnya apa nih? Kok nama saya dipampang kayak pengumuman lomba 17-an? Bukan apa-apa, Bu. Cuma penyesuaian harga khusus. Biar nggak kaget aja, Bu, pas bayar nanti. Penyesuaian apaan? Emang muka saya buronan RT? Untuk antisipasi, supaya Ibu gak nawar ekstrim lagi. Ya namanya juga nawar, masa beli langsung iya-iya aja. Hidup itu harus kritis, Bu. Jangan pasrah kayak harga BBM. Bu Tejo kemarin nawar 10.000 jadi 3.000. Itu bukan kritis, Bu. Itu menjajah pedagang takjil kecil kayak kita. Jangan lebay ya. Kalau bisa murah kenapa enggak? Santan doang itu, gula doang. Kalau cuma santan sama gula, Ibu bikin sendiri aja, Bu. Oh, jadi sekarang saya nggak boleh belanja ya? Gitu? Di bulan puasa begini tega banget. Kami cuma jualan, Bu. Ngambil untung sedikit buat menyambung hidup. Kalau ditawar segitu, kami mau makan apa? Ya udah, saya beli di sini aja. Ini kolak berapa? 10.000, Bu. Khusus Ibu 12.000. Hah? 12? Itu kolaknya ada biaya admin apa gimana? Emang saya beli pakai kartu kredit internasional? Biar pas Ibu nawar, harganya jadi 10 lagi, Bu. Saya nggak rugi. Kami udah hafal alurnya. Kalian kompak banget ya ngerjain saya. Ini pasar beduk apa reuni mantan sakit hati? Bukan kompak, Bu. Kami cuma capek ditawar sampai model jualan jadi ikut puasa. Udah ya, ingat kata-kata saya. Kalian bakal nyesel. Jangan salahin saya kalau nanti dagangan kalian sepi. Justru itu harapan kami, Bu. Kalau bisa, Bu Tejo nggak usah datang lagi ke pasar beduk. Biar suasana pasar aman, tentram, damai. Kalau ada Bu Tejo, ini bukan pasar beduk, tapi pasar trauma. Sombong banget, mentang-mentang rame. Nanti saya bikin kalian sepi. Tunggu aja. Udah ya, nggak usah belagu. Nanti kalau saya nggak belanja di sini, nangis semua. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah pasar beduk, pedagang kompak walaupun saingan lapak. Bu Tejo pulang dengan hati panas. Tapi, satu hal yang pasti, kalau Bu Tejo sudah merasa dipermalukan, artinya balas dendam tinggal menunggu waktu. Keesokan sorenya, dendam Bu Tejo sudah matang seperti pisang goreng terlalu lama di minyak. Karena di blacklist, Bu Tejo ambil keputusan nekat. Kalau nggak bisa belanja, ya jualan aja sekalian. Dan tepat di seberang lapak yang ngeboikot dia, berdirilah lapak baru dengan spanduk mencolok. Pedagang seberang cuma geleng-geleng. Ayo, takjil murah, harga masuk akal. Nggak kayak sebelah, naik-naikin seenaknya. Ini kolaknya berapa, Bu? 10.000 aja, Pak. Murah itu, santan asli. 10.000? Segitu doang. 5.000 aja deh. 5.000, Pak. Ini kolak bukan air isi ulang. Ya kelihatannya santan doang, gula doang. Paling modalnya receh. Istri saya juga bisa bikin itu. Pak,
santan sekarang mahal, gula mahal, gas mahal, semua mahal. Ya udah, 4.000 final. Kalau nggak mau ya saya cabut. 4.000, Pak kira saya lembaga amal. Pak jangan ngawur ya, nawar tuh yang masuk akal. Kemarin ibu nawar sebelah 3.000 kan? Itu beda, itu strategi belanja. Pokoknya nggak bisa, 10.000, ya 10.000. Nggak ada tawar-tawaran nggak jelas. Katanya harga waras. Masa nawar dikit aja sensi. Udah, mending nggak usah beli kalau nawar nggak ngotak. Sana beli sebelah aja. Ya saya emang mau beli sebelah Bu, cuma ngetes doang. Udah, saya blacklist Bapak ya, jangan beli di sini lagi. Tenang Bu, belum tentu saya balik. Orang-orang sekarang nawar nggak punya perasaan, nggak tahu modal orang. Tapi kayaknya saya pernah dengar kalimat itu. Sudahlah, mungkin perasaanku saja. Sore itu, Bu Tejo ketemu lawan yang sefrekuensi. Sama-sama doyan nawar, sama-sama nggak mau kalah. Bedanya, sekarang Bu Tejo yang berdiri di balik meja. Sayangnya, bukan sadar dulu yang datang, tapi emosi duluan. Keesokan sorenya, Bu Tejo datang lebih awal. Rambut dicepol rapi, kolak diaduk lebih semangat, walau tetap encer. Lapaknya masih sepi. Tiba-tiba, datang satu ibu-ibu bawa kantong takjil kemarin. Bu Tejo langsung senyum lebar. Kirain mau borong. Ternyata bukan borong, tapi bawa bukti. Bu, ini kolaknya kemarin. Iya Bu, enak kan? Banyak yang bilang legit. Legit apanya, Bu? Ini santannya kayak lagi malu-malu muncul. Santan asli itu Bu, bukan santan instan. Asli sih, Bu. Asli kebanyakan air. Bu, gorengannya ini gosong. Saya kira coklat, ternyata pahit. Itu bukan gosong, Dek. Itu crispy level matang maksimal. Bu, es buahnya juga gak ada manis-manisnya. Saya minum kayak minum air kenangan, pahit. Jauh lebih manis wajah mantan saya, meskipun sekarang dia udah sama yang lain. Lah itu sehat, gula kebanyakan juga nggak bagus. Nanti diabetes di usia muda gimana? Minta ganti rugi ke saya lagi nanti. Tapi kemarin ibu bilang pedagang sebelah pelit gula. Bu, jujur aja ya. Ini kayaknya ibu irit banget ngasih bahannya. Irit apaan? Modal mahal tahu. Pokoknya saya minta uang saya balik, Bu. Saya nggak puas dengan rasa dan pelayanannya. Balik? Ini bukan Shopee COD. Cek dulu, Bu. Ya kalau nggak layak jual ya jangan dijual. Iya, kemarin saya juga beli cola. Santannya tipis banget. Saya kira less sugar, diet edition. Kalian ini kebanyakan nuntut. Murah minta enak. Loh, kemarin ibu bilang murah bukan berarti murahan. Bu, ini bukan soal murah. Ini soal rasa. Ya udah, nih uangnya. Ambil dan mulai hari ini kamu saya blacklist. Jangan beli di sini lagi. Bu, lapaknya aja sepi. Apa Bu Tejo mau kami bikinin spanduk blacklist pembeli sekalian? Udah, nggak usah beli kalau ribet. Saya nggak butuh pembeli cerewet. Sore itu, Bu Tejo akhirnya tahu. Jadi pedagang bukan cuma soal pasang spanduk besar, tapi juga siap dikomplain tanpa baper. Sayangnya, yang datang duluan bukan kesadaran, tapi pembeli minta refund. Keesokan harinya, pasar beduk kembali ramai. Lapak-lapak penuh pembeli. Tawa terdengar di mana-mana. Kecuali lapak Bu Tejo. Sepi. Angin lewat aja nggak mampir. Tatapannya mengarah ke lapak yang dulu blacklist dia. Dan sekarang justru paling ramai. Bu Tejo memutuskan untuk melakukan penyamaran rahasia. Permisi Bu, saya pelanggan baru dari luar kota. Jauh sekali, sangat jauh. Oh, dari mana, Bu? Dari luar negeri. Luar negeri mana? Negeri sebelah Alfamart. Hehehe. Bu, kolaknya berapaan? 10.000, Bu. 10.000? Mahal banget. Di sebelah cuma 8.000. Maksud saya dengar dari orang, katanya. Loh, suara ibu kok familiar ya?
Enggak kok Bu, saya orang baru dari kompleks sebelah, RT jauh pokoknya. Ibu ini kok hafal harga sebelah ya? Enggak kok, saya kan turis. Oh iya, turis kok bawa tas belanja pasar kemarin? Kok cara nawarnya kayak Bu Tejo? Itu lipstiknya kayak Bu Tejo deh. Iya, yang kalau ngomel bisa geser sendiri garis bibirnya. Bukan, saya bukan Bu Tejo, saya Tejani. Oh iya, coba senyum dulu Bu. Nah, itu dia senyum khas Bu Tejo yang ada pahit-pahitnya. Kok kalian bisa tahu kalau ini saya? Fans banget ya sama saya, sampai hafal senyum khas saya lagi. Topi bisa beda, scarf bisa nutup muka. Tapi kebiasaan nawar diskon setengah harga nggak bisa disamarkan, Bu. Bu, kalau nawar boleh, tapi jangan kebiasaan ngomel ya. Makanya kekawan kan? Ya gimana nggak ngomel kalau mahal begitu? Penyamaran Bu Tejo hari itu gagal total. Karena topi bisa menutup kepala, scarf bisa menutup wajah. Tapi kebiasaan nawar dan ngomel tidak bisa ditutupi. Dan sejak hari itu, orang-orang sepakat satu hal, yang paling susah disamarkan adalah sifat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Orang lain masih mimpi indah. Bu Tejo sudah berdiri di dapur. Mata masih setengah watt. Kompor menyala, panci kolak mendidih, dan keluhan mulai keluar satu persatu. Ya ampun, gula mahal, santan mahal, pisang mahal. Pantas aja kolak nggak bisa 4.000. Loh kemarin kamu nawar kolak orang sampai minta 4.000. Itu kan beda. Itu kan ya beda aja. Bangun jam 3 tuh capek banget tahu. Ini tangan pegel, mata perih. Belum lagi goreng-gorengan meletup-letup. Lah kemarin kamu bilang jualan takjil gampang. Cuma tuang santen sama goreng. Ya gampang sih. Kalau nggak dikerjain sendiri, mana nggak ada lagi tempat beli takjil. Jadi harus masak sendiri. Repot banget. Bukannya kemarin kamu bilang pedagang lain pelit dan mahal. Ya, tapi kan lebih enak beli. Santan kolaknya kurang dikit ya? Kok kurang? Santannya mahal tahu. Ya itu. Sekarang kamu ngerti kan kenapa harganya 10.000? Kalau beli jangan nawar kebangetan. Orang bangun jam 3 juga, menyiapkan takjil dan jualan pas lagi puasa. Gak baik lo dolim sama orang puasa. Ya, tapi kalau bisa murah, kenapa enggak? Kalau lebih mahal sedikit, anggap sedekah. Sedekah tiap hari, bisa bangkrut kita. Lah, kemarin kamu maunya orang lain yang bangkrut. Kamu capek baru 2 hari, mereka tiap hari begitu. Ya, tapi tetap aja mahal. Mahal menurut kamu, murah menurut yang jual kalau masih bisa nutup modal. Udahlah, kalau beli jangan cuma mikir harga, mikir juga keringat orang. Pantas aja 10.000. Ternyata bikin takjil itu penuh perjuangan. Subuh itu, untuk pertama kalinya, Bu Tejo tidak sedang memikirkan diskon, tapi mulai memikirkan betapa capeknya orang yang selama ini dia tawar setengah mati. Walau besoknya belum tentu insaf dan berubah total.